Assalamualaikum pada rekan-rekan peserta tutorial penelitian operasional 1 tahun 2022. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai soal UTS penelitian operasional 1 tahun 2021 yang dibuat oleh dosen Ibu Elita Amrina. Nah, di sini ada 3 soal. Soal yang pertama diberikan formulasi program linear sebagai berikut. Lalu, dari permasalahan ini kita harus mengubahnya ke bentuk standar simplex terlebih dahulu, di mana di sini kita gunakan masalah minimasi, sehingga fungsi tujuan harus dikalikan dengan -1 untuk mengubah nilai maksimasi menjadi minimasi. Jadi, fungsi tujuannya bernilai minimasi 3x1 tambah 2x2 dikurangi x3. Lalu untuk fungsi kendalanya ada yang berbentuk pertidaksamaan dan berbentuk persamaan. Berbentuk pertidaksamaan yang pertama tandanya kecil dari sama dengan, maka kita perlu menambahkan variabel select plus S1. Lalu untuk yang bertanda besar dari sama dengan, kita menguranginya dengan variabel surplus min S2, dan kita perlu tambahkan variabel artifisial, yaitu XA1. Lalu untuk bentuk persamaan, kita tambahkan dengan variabel artifisial XA2. Dan di fungsi kendala fungsi pembatas non negatif, kita tambahkan semua variabel yang baru, yaitu S1, S2, XA1, dan XA2-nya. Nah, berdasarkan formulasi yang diberikan, kita dapat menyelesaikannya dengan metode Big M atau metode dua fasa. Karena pada fungsi pembatas terdapat pertidaksamaan bertanda besar dari sama dengan dan juga persamaan. Nah, di sini kita akan menyelesaikannya dengan metode dua fasa. Nah, kita mulai dengan fasa 1, kita awali dengan fungsi tujuannya untuk meminimasi variabel artifisial, sehingga fungsi tujuannya adalah Z sama dengan XA1 tambah XA2. Kita buat tabel awalnya sebagai berikut. Nah, di sini yang menjadi basis adalah S1, XA1, dan XA2. Dan pada baris 0, seluruh nilainya bernilai 0. Seluruh nilai variabel non-basis ini bernilai 0, kecuali variabel artifisial, karena yang kita gunakan adalah fungsi tujuan untuk variabel artifisial. Nah, di sini nilainya adalah -1, dan RHS-nya bernilai 0. Lalu untuk baris yang lain, kita langsung ambil dari nilai fungsi dari koefisien fungsi pembatas. Nah, sebelum kita memulai iterasi pertama, kita harus ubah dulu nilai -1 pada baris 0 milik variabel artifisial. Karena di sini mereka bertindak sebagai variabel basis, sehingga baris 0-nya harus bernilai 0. Nah, di tabel iterasi 1 ini kita sudah ubah nilai pada baris 0 variabel artifisial menjadi 0, dan kita dapat mulai menyelesaikannya dengan metode simplex. Yang pertama kita cari pada baris 0 ini nilai ZJ dikurang CJ atau nilai yang memiliki positif atau nilai positif terbesar, yaitu 2 di sini kita lihat. Sehingga X3 akan bertindak sebagai variabel masuk. Lalu kita hitung rasionya untuk menentukan baris pivot. Di sini kita hitung rasio pembagian antara kolom RHS dengan kolom pivot. Di sini dapat rasio minimum yaitu 1, sehingga XA2 merupakan variabel keluar. Kita lanjutkan ke iterasi 2, di mana kita gantikan posisi XA2 menjadi variabel X3 pada variabel basis. Lalu tabel yang lain juga kita update sebagai berikut. Nah, dari tabel ini kita dapat lihat ada satu nilai yang masih positif, yaitu 1 milik variabel X2. Sehingga variabel X2 adalah variabel masuk. Lalu kita hitung rasionya. Didapatkan rasio minimumnya adalah 1, sehingga XA1 merupakan variabel keluar. Di iterasi ketiga, kita update kembali tabel simplex yang kita miliki, dan kita ganti nilai XA1
menjadi nilai X2 pada variabel basis yang baru. Nah, dari tabel iterasi 3 ini dapat kita lihat tidak ada lagi variabel artifisial XA1 ataupun XA2 yang berada pada variabel basis. Sehingga fase 1 dapat kita hentikan dan kita dapat lanjut ke fase kedua. Pada fase kedua, fungsi tujuan yang kita gunakan kembali ke fungsi tujuan awal sebagai berikut. Lalu kita buat tabel awalnya, di mana tabel ini sudah tidak lagi memuat kolom variabel artifisial XA1, XA2. Lalu untuk nilai pada baris 0, kita sesuaikan dengan fungsi tujuan yang kita punya. Lalu untuk nilai pada baris lainnya, itu kita ambil dari tabel terakhir pada fase 1. Nah, di sini karena variabel basisnya adalah X2 dan X3, dan nilai pada baris nolnya belum bernilai 0, maka kita harus ubah dulu menjadi 0. Nah, di tabel iterasi 1 ini, setelah kita perbarui tabelnya, kita tidak lagi melihat nilai ZJ kurang CJ-nya yang besar dari 0. Atau dapat dikatakan nilai ZJ dikurang CJ-nya kecil dari sama dengan 0 seluruhnya. Nah, karena kondisi tersebut, maka iterasi dapat kita hentikan dan kita dapatkan solusi optimal dengan nilai X1 bernilai 0 karena tidak ada pada basis, X2 bernilai 1, X3 bernilai 1, S1 bernilai 1, dan S2 bernilai 0. Dan fungsi tujuannya dapat kita lihat pada baris 0 di kolom RHS bernilai 1 untuk fungsi tujuan yang meminimasi. Karena tadi soal awalnya adalah maksimasi, maka kita harus ubah kembali dengan mengalihkannya dengan -1. Jadi fungsi tujuan kita adalah maksimasi Z sama dengan -1. Lanjut untuk soal nomor 2. Di soal nomor 2, kita diminta untuk menentukan solusi dari permasalahan yang diberikan secara grafik. Nah, langkah yang kita lakukan yang pertama untuk fungsi-fungsi pembatasnya, kita mencari titik-titik yang akan kita masukkan ke dalam grafik. Nah, di sini contohnya untuk fungsi pembatas yang pertama, min X1 tambah 2X2 kecil dari sama dengan 2. Nah, jika kita buat nilai X1 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 1. Dan jika X2 bernilai 0, maka X1 bernilai min 2. Dan kita peroleh titiknya adalah min 2,1. Kita lakukan hal yang sama terhadap fungsi pembatas yang kedua maupun yang ketiga. Lalu titik tersebut kita plotkan ke dalam grafik sebagai berikut. Nah, di sini grafiknya menunjukkan garis dari masing-masing pertidaksamaan, lalu warnanya menunjukkan arah arsirannya. Nah, berdasarkan grafik tersebut, kita dapat lihat bahwa tidak ada arsiran yang mengarsir daerah yang sama untuk ketiga pertidaksamaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa permasalahan program linear yang kita miliki itu tidak memiliki solusi optimal atau no feasible solution, karena tidak ada daerah yang layak yang akan dijadikan sebagai solusi dari permasalahan. Baik, lanjut ke soal ketiga. Di sini soalnya adalah PTX memproduksi mobil listrik di 2 pabriknya. 3 perusahaan telah memesan semua mobil listrik yang diproduksi pada bulan ini. Jumlah unit yang akan diproduksi di setiap pabrik dan biaya produksi per unit adalah sebagai berikut. Di sini pabriknya ada 2, pabrik 1 dan 2. Jumlah produksi pabrik 1 800 unit, pabrik 2 1000 unit. Biaya produksi per unit pabrik 1 $3.100 dan pabrik 2 $2.900. Lalu biaya pengiriman per unit adalah sebagai berikut. Di sini tabel menunjukkan biaya pengiriman dari pabrik menuju perusahaan per unitnya. Lalu ada jumlah pesanan dari perusahaan A itu berapa, ada 600, perusahaan B 400, perusahaan C ada 800 unit. Lalu mobil listrik tersebut dijual dengan harga $5.000 per unit. Nah, PTX ingin menentukan rencana pengiriman produk yang paling menguntungkan. Formulasikan masalah tersebut sebagai permasalahan programa linear. Nah, dari soal 3 ini kita hanya diminta untuk memformulasikan permasalahan program linear. Nah, kita harus menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan juga fungsi pembatas. Yang pertama, variabel keputusan. Variabel keputusan di sini kita simbolkan dengan X,
Lalu karena yang diketahui adalah keuntungan atau harga jual dari harga mobil listrik per unit, ada $5.000 per unit, maka variabel keputusannya adalah jumlah mobil yang akan dikirim. Nah, di sini kita simbolkan sebagai XA1. Nah, XA1 ini berarti kalau huruf A itu melambangkan perusahaan, berarti akan ada perusahaan A, B, dan C. Lalu angka 1 itu melambangkan dari pabrik mana mobil itu dikirim. Berarti ada pabrik 1 dan 2. Maka kita simbolkan seluruh variabel keputusan itu sebagai XA1, XA2, XB1, XB2, XC1, dan XC2. Kita dapat melihatnya dari tabel biaya pengiriman ini. Akan ada mobil listrik yang dikirim dari pabrik 1 menuju perusahaan A, dari pabrik 1 menuju perusahaan B, dan dari pabrik 1 menuju perusahaan C. Begitu juga dari pabrik 2 menuju perusahaan A, B, dan C. Jadi di sini kita punya 6 variabel keputusan. Di mana XA1 itu jumlah mobil listrik yang dikirim dari pabrik 1 ke perusahaan A. Nah, untuk variabel keputusan ini akan sama pada setiap variabel yang kita ubah hanya dari pabrik ke berapa ke perusahaan apa gitu. Lanjut ke fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini kita lihat di sini ingin menentukan rencana pengiriman produk yang paling menguntungkan. Berarti dia ingin memaksimasi biaya. Nah, di sini ada beberapa biaya yang diberikan pada soal. Yang pertama harga jual $5.000 per unit, lalu ada biaya produksi per unit di pabrik 1 dan 2, lalu ada biaya pengiriman per unit dari pabrik ke setiap perusahaan. Nah, yang pertama untuk harga jual berarti kita ingin memaksimalkan harga jual. Jadi yang 5.000 itu positif $5.000, kita kalikan dengan setiap variabel keputusan. Lalu untuk biaya yang kedua yaitu biaya produksi per unit pada pabrik 1 ada sebesar $3.100, kita kalikan dengan mobil-mobil yang diproduksi di pabrik 1. Berarti hanya ada variabel XA1, XB1, dan XC1. Lalu untuk biaya produksi di pabrik 2 sebesar $2.900, kita kalikan dengan mobil-mobil yang diproduksi pada pabrik 2, yaitu XA2, XB2, dan XC2. Selanjutnya, biaya yang terakhir adalah biaya pengiriman per unit. Nah, biaya pengiriman per unit ini kan berbeda-beda dari pabrik 1 ke perusahaan A, dari pabrik 1 ke perusahaan B, seluruhnya berbeda yang diberikan pada tabel ini, maka kita mengalihkan masing-masing biaya dengan jumlah mobil yang dikirim. Berarti $60 dikali XA1 tambah $40 dikali XA2 dan seterusnya hingga XC2. Selanjutnya untuk fungsi pembatas, di sini kita punya 3 fungsi pembatas. Yang pertama itu pasokan dari pabrik. Di sini kita dapat lihat di tabel jumlah produksi ada 800 unit yang diproduksi di pabrik 1, berarti XA1 ditambah XB1 ditambah XC1 itu nilainya tidak akan lebih dari 800 unit. Begitu juga dengan jumlah unit yang diproduksi pada pabrik 2 tidak akan lebih dari 1.000 unit. Selanjutnya untuk ketersediaan yang kedua, jumlah pesanan. Batasan yang kedua yaitu jumlah pesanan. Kita dapat lihat pada tabel yang kedua. Di sini ada jumlah pesanan untuk perusahaan A sebesar 600 unit. Berarti XA1 ditambah XA2 itu kecil dari sama dengan 600. Begitu juga untuk perusahaan B dan C. Selanjutnya kita tambahkan pembatas non negatif, di mana kita masukkan seluruh variabel keputusan yang kita miliki, nilainya harus besar dari sama dengan 0. Baiklah, mungkin sekian pembahasan soal UTS Penelitian Operasional 1 tahun 2021. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.